peringatan 1 Muharram ini kita jadikan sebagai pengkayaan buat agama kita, sebagai momentum untuk dakwah, sebagai momentum untuk bersilaturahim. Kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua anggota partisipasi, sebagian dari dirinya dikeluarkan 1.000 atau 2.000 kita kumpulkan. Nah, ini kita promosikan maksimal untuk sosial. Siapapun yang sakit, ambilkan dari itu. Siapapun yang meninggal, ambilkan dari uang kita itu. Insya Allah penghiburan semakin naik. Kenapa? Oh, pokoknya dakwah Muhammad harus berhenti. Muhammad harus mati. Siapapun yang dapat menemukan baginda Nabi, baik dalam keadaan hidup atau mati, hadiahnya berapa? 200 unta. Ini bukan masjid, tetapi rumah pakaian. Bagaimana kalau kita fungsikan pada zaman Nabi? Selain untuk beribadah kepada Allah, sholat seperti ini, zikir kepada Allah, kita fungsikan untuk sosial. Dulu orang yang pelit oleh 1 Muharram ini kita menjadi orang yang dermawan, hijrah zaman. Dulu kita belum bisa ngaji, saat ini hijrah menjadi orang yang bisa ngaji. Dulu dengan tetangga nggak akur, nggak rukun, saat ini kita sama-sama hijrah dengan tetangga rukun, akur. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pandemi sudah tidak ada lagi. Kita patut bersyukur. Mari mulai saat ini dan seterusnya, setiap tanggal 1 Muharram, tanggal 1 Syawal, kita bergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita baru saja menghatamkan Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan tahun depan tidak hanya hataman Al-Quran 30 juz, mungkin ditambah dengan ibadah-ibadah sosial. Selain hataman Al-Quran, mungkin kita bisa memanggil kaum du'afa yang ada di sekitar kita. Jadi yang dititipkan Allah kepada kita keluarkan untuk kaum du'afa, insya Allah tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini posisi kita sudah berada di tahun baru 1 Muharram tahun 1444 Hijriah. Jadi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu sudah 1444 tahun yang lalu. 14 abad lebih Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Peringatan 1 Muharram memang tidak diperintahkan oleh baginda Nabi. Perayaan hari besar Islam yang diperintahkan oleh baginda Nabi itu hanya 2, yaitu apa? Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Lebihnya peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Malam hari ini kita peringatan 1 Muharram. Ini kita jadikan sebagai pengkayaan buat agama kita, sebagai momentum untuk dakwah, sebagai momentum untuk bersilaturahim. Kita jadikan sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermuhasabah tentang jati diri kita. Kita ini dari mana, berasal dari apa, dan suatu saat nanti akan pergi kemana.
Saat inilah kita bermuhasabah, merenung tentang diri kita. Malam hari ini kita akan mencoba mengkaji, memahami, merenungkan tentang makna hijrah. Kenapa kok Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Hijrah itu pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hijrah itu ada dua. Hijrah tempat, tapi bernapaskan keagamaan, ingin mendapatkan ridha Allah. Contoh misalnya, posisi kita, tempat kita, itu setiap mau beribadah kepada Allah tidak nyaman, tidak bisa beribadah dengan baik, bahkan diganggu. Nah, ini boleh hijrah mencari tempat yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan dekat yang dengan masjid, dekat dengan kaum muslimat, sehingga ibadah kita semakin nyaman, semakin kondusif di lingkungan kita. Tetapi sama-sama pindah ya dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi tidak ingin mendapatkan ridha Allah, justru jauh dari Allah. Itu bukan hijrah, sekedar pindah. Hijrah bagi Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah itu tujuannya apa? Untuk menggapai ridha Allah, agar dakwahnya semakin maju, semakin lancar, tidak dimusuhi oleh masyarakat Mekah dan Madinah pada saat itu. Ini namanya hijrah. Sebab Rasulullah ketika dakwah di Mekah selama 13 tahun itu hasilnya sedikit. Bahkan ketika dakwah di Mekah banyak sekali kaum kafir Quraisy memusuhinya, melontar dengan batu kotoran kota. Padahal baginda Nabi adalah menyampaikan risalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah mengutus para sahabatnya pertama ke Ethiopia, ternyata hasilnya tidak memuaskan. Ke Taif, hasilnya tidak memuaskan. Akhirnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala hijrah dari Mekah menuju Madinah. Pada saat itu kaum kafir Quraisy di Mekah, pokoknya Nabi Muhammad dakwah harus berhenti. Dakwah Muhammad harus berhenti. Muhammad harus mati. Dan siapapun yang mengikuti agama Muhammad, semuanya harus kembali kepada mensebutkan Allah, menyembah Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Maka karena dakwah Rasulullah tidak berkembang, kurang kondusif, maka saat itulah Rasulullah ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan di saat hijrah itu cukup banyak sekali tantangan dan rintangannya. Ketika Rasulullah mau berangkat hijrah, rumahnya sudah digerebek oleh kaum kafir Quraisy yang pada saat itu siap untuk membunuh baginda Nabi. Tapi Nabi Muhammad harus hijrah pergi ke Madinah. Saat itu rapat dengan Abu Bakar As-Siddiq, malam hari itu akan hijrah ke Madinah. Di saat Al-Qudsur, pemuda-pemuda kafir Quraisy yang siap membunuhnya itu, pada saat itu oleh baginda Nabi dibacakan surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa aghshayna fahum la yubsirun. Dan kami adakan tutup di hadapan dan belakang mereka sehingga tidak dapat melihat para pemuda-pemuda Quraisy yang siap untuk membunuh baginda Nabi tadi. Lantas malam hari itu juga Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di pertengahan jalan, kira-kira 5 km dari Mekah, di situ oleh baginda Nabi untuk sementara masuk ke dalam gua Sur. Nah, di situ baginda Nabi ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu sampai di dalam gua, ternyata
musuh-musuh pemuda-pemuda yang siap untuk membunuhnya tadi sudah ada di depan pintu Kuarto tadi. Seandainya pemuda-pemuda yang siap untuk membunuh baginda Nabi tadi duduk sebentar, pasti lihat Abu Bakar dan baginda Nabi. Tetapi saat itu justru Abu Bakar sedih, takut, khawatir baginda Nabi tertangkap. Justru baginda Nabi saat itu menenangkan sahabat Abu Bakar. La taqaf wa la tahzan. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Inna Allah ma'ana, sesungguhnya Tuhan bersama kita. Ini baginda Nabi. Kemudian berikutnya setelah dibuat sur selama 3 hari, melanjutkan perjalanan menuju ke Madinah. Ya. Kemudian di pertengahan jalan ada lagi orang yang siap untuk membunuh baginda Nabi. Kenapa kok begitu semangat untuk membunuh baginda Nabi? Karena pada saat itu siapapun yang dapat menemukan baginda Nabi, baik dalam keadaan hidup atau mati, hadiahnya berapa? 200 unta. Pada saat itu di belakangnya ada yang namanya Surakoh naik kuda mau memenggal baginda Nabi, ternyata kudanya terpaling bukan sehingga jatuh. Saat itu Surakoh masuk Islam. Begitu sampai di Madinah, bukan membangun rumah, bukan, tetapi yang dibangun apa? Rumah Allah yang kita kenal dengan masjid apa? Masjid Quba. Maka Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Oleh karena itu, siapapun yang haji atau umroh waktu di Madinah, sholat 2 rakaat itu nilai pahalanya sama dengan orang yang umroh. Oleh karena itu, jangan disia-siakan. Suatu saat nanti Bapak Ibu haji atau umroh ada di Madinah, usahakan sholat minimal 2 rakaat di Masjid Quba. Nilai pahalanya orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, begitu bulan muda lagi nilai pahalanya sama dengan orang yang umroh. Kenapa yang boleh bangun masjid? Ya, karena masjid itu adalah dijadikan sebagai tempat sentral untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat 5 waktu. Yang kedua, masjid dijadikan sebagai sarana untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Yang ketiga, masjid dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Yang keempat, masjid dijadikan sebagai sarana untuk mengatur strategi dakwah dan persiapan perang. Oleh karena itu, setiap ada masjid itu fungsinya tidak hanya dipakai untuk sholat 5 waktu, tetapi ada nilai-nilai sosial. Maka zakat mal yang dikumpulkan setiap tahun itu kalau dialokasikan menjadi 8 golongan, orang yang ada di sekitar masjid, saya yakin tidak ada yang miskin. Ini bukan masjid, tetapi rumah pakaian. Bagaimana kalau kita fungsikan pada zaman Nabi, selain untuk beribadah kepada Allah, sholat seperti ini, zikir kepada Allah, kita fungsikan untuk sosial. Siapapun anggota paguyuban sosial gotong royong punya masalah apa saja, datang ke rumah paguyuban, semua masalah selesai. Oleh karena itu, saya kepengen setiap hari Jumat itu selain Jumat berkah India, semua anggota paguyuban sebagian dari dirinya dikeluarkan 1.000 atau 2.000 kita kumpulkan. Nah, ini kita fungsikan maksimal untuk sosial. Siapapun yang sakit, ambilkan dari itu. Siapapun yang meninggal, ambilkan dari uang kita itu. Insya Allah paguyuban semakin naik. Kenapa? Oh, ternyata rumah paguyuban tidak hanya untuk beribadah kepada Allah praktikal saja, tetapi proyek sosialnya sesama manusia dijadikan manfaat. Ini harapan kita bersama. Kemudian yang kedua, begitu sampai di Madinah, apa yang beliau lakukan dan para sahabatnya, yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor
yang berdasarkan keyakinan yang sama, akidah yang sama, yaitu bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kalau Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya bagi nabi itu adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara. Kita di paguyuban ini kebetulan satu akidah, ini saudara kita semuanya. Maka bisa kita kembangkan. Tidak hanya persaudaraan satu akidah, tapi ada persaudaraan yang sifatnya itu basyariah ya, sesama manusia. Siapapun kalau manusia, itu saudara kita. Yang berikutnya, persaudaraan yang berdasarkan wataniyah, sesama bangsa kita. Selagi bangsa kita, penduduk negeri kita, itu adalah saudara kita. Tetapi persaudaraan yang dunia sampai akhirat adalah saudara yang berdasarkan akidah yang sama, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang beliau lakukan sampai di Madinah adalah meletakkan politeknik. Apa politeknik itu? Politik, sosial, dan budaya. Politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Itu sampai di Madinah. Di bidang politik, Rasulullah SAW menerapkan sistem musyawarah. Sesulit apapun masalah, tapi kalau diselesaikan dengan musyawarah, insya Allah akan berhasil. Di bidang ekonomi, diciptakan sistem yang dapat menjamin adanya keadilan sosial. Nah, ini begitu sampai di Madinah. Inilah yang beliau lakukan ketika sampai di Madinah. Kemudian kaitannya dengan hijrah. Hijrah bagi Nabi dan para sahabatnya ini kan sudah 14 abad yang lalu. Apakah masih relevan kaitannya dengan hijrah saat ini? Masih. Hijrah tadi saya katakan ada dua tempat. Yang kedua adalah hati. Hati kita yang dulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sangat kurang ya. Oleh saat ini, tahun baru hijrah ini, kita harus hijrah menjadi orang yang rajin beribadah. Dulu orang yang pelit, oleh satu mahram ini kita menjadi orang yang dermawan. Hijrah teman. Dulu kita belum bisa ngaji, saat ini hijrah menjadi orang yang bisa ngaji. Dulu dengan tetangga nggak akur, nggak rukun, saat ini kita sama-sama hijrah dengan tetangga rukun akur. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya. Itu namanya hijrah qalbiyah. Hatinya adalah hijrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di awal tahun baru ini sama-sama kita perkuat daya juang kita, cita-cita kita, aktivitas kita, harapan baru dan semangat baru, dan bernafaskan yang mudah-mudahan tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Karena ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wabil khusus saya pribadi, mudah-mudahan saya juga bisa hijrah yang tadinya banyak hal-hal yang kurang bermanfaat. Oleh satu Muharram ini saya mencoba menjadi orang-orang yang bermanfaat, terutama pada keluarga saya dan umumnya kepada paguyuban semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.